tadi itu disiplin positif. Yang kedua kita lanjutkan aja, nanti kita ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu adalah dorongan, perilaku itu adalah sikap atau tindakan dari seorang manusia. Jadi kalau kita itu fokusnya ke siswa, ketika siswa melakukan suatu hal, hendaknya alangkah baik kita itu mengetahui mengapa anak tersebut melakukan perilaku seperti A. Terus beda lagi, perilaku anak-anak itu berbeda-beda. Mengapa juga si B melakukan hal seperti B umpamanya. Jadi alangkah baiknya kita sebagai guru mengetahui motivasi atau dorongan apa yang menjadi dorongan apa yang bisa menyebabkan seorang anak membuat sebuah kelakuan seperti contoh, bisa kelakuan baik, bisa kelakuan kurang baik, bisa kelakuan jelek, ternyata. Nah, ternyata motivasi perilaku manusia itu ada 3 macam. Mengapa manusia melakukan sesuatu itu ada 3 macam. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, anak tersebut ada yang gimana ya? Anak tersebut taat pisahan kayak bugal tiket, nyapu. Wah, taat. Kalau si jam, oh iya mah dasieuran itu sih dihukum, sih didenda umpamanya. Sih disarekan, atau dibunuh. Bisa juga yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, anak tersebut tiba-tiba datang-datang, Pak sepatunya mau saya semir, mau saya cuci, bajunya cenah risak ipak dulu, jadi setrika, uang pang nyetrikakeun, uang pang nyucikeun umpamana. Tapi Pak cenah ukur jajan kayak kasih ieu. Jadi motivasi anak tersebut ingin mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai. Contoh, ada satu anak berkumpul babaladan, hayu budak datang dari saluran, hayang dibaturan, ngabaturan, terus dah hayang jadi balana umpamana. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ini motivasi perilaku siswa ini perlu kita ketahui atau perlu kita pahami dari siswa kita masing-masing. Kenapa sih anak tersebut umpamanya nakal banget ketika ke kelas, padahal udah datang pagi-pagi tapi asut-asut ke kelas. Cici we di luar terlihatin atau di sisi kelas, di sisi pantau. Naon ibu dah. Selayaknya kita sebagai guru harus mengetahui motivasi apa yang dilakukan oleh anak sehingga melakukan sebuah kelakuan atau perilaku tertentu. Kurang lebih seperti itu. Itu tentang motivasi perilaku manusia. Selanjutnya kita lanjutkan ke yang ketiga. Yang ketiga yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi keyakinan atau kesepakatan itu bisa kesepakatan ya, yang nantinya akan berubah menjadi sebuah keyakinan. Itu bisa dibuat dengan skala sekolah di antara guru-guru, atau bisa juga dibuat skalanya di kelas masing-masing, sehingga setiap kelas itu mempunyai keyakinan yang berbeda-beda atau kesepakatan yang berbeda-beda. Contoh ini Bu, ini ada contoh keyakinan kelas.
Keyakinan kelas itu harus dibuat bukan oleh satu orang, contoh dibuat oleh guru saja atau dibuat oleh siswa saja, seseorang ketua kelas contohnya. Tapi keyakinan kelas atau peraturan kelas itu harus dibuat bersama-sama antara guru dengan siswa. Mengapa harus dibuat bersama-sama? Karena kalau dibuat bersama-sama itu nantinya mereka akan sadar, oh ini aturan saya yang buat. Malu dong kalau saya yang melanggar gitu. Beda dengan contoh guru tiba-tiba membuat peraturan dengan sendirinya tanpa murid tahu, tiba-tiba jadi aturan bahwa murid harus datang jam 6:30 atau jam 7. Tiba-tiba anak keberatan, mereka aturan guru, gampang ditinggal dilanggar siswa gitu. Jadi anak itu tidak merasa terbebani dengan aturan tersebut. Berbeda halnya jika aturan tersebut dibuat oleh siswa atau disepakati oleh siswa bersama guru. Oh ya, ada aturan kesepakatan nang abi ikut campur sehingga di sini kami abi kudu melanggar punya. Contoh keyakinan kelas ini yang saya tampilkan ini hadir tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, bersikap jujur dan saling menolong, menghormati, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika ini dibuat oleh anak-anak dan guru, kemudian didokumentasikan atau ditempelkan, dituliskan, kemudian apalagi kalau ditempel di kelas, sehingga anak-anak bisa ingat, oh ini buatan saya nih. Banyak hal positif yang bisa diambil dari sana. Itu keyakinan kelas atau peraturan kelas. Biasanya kan kalau yang ditempel itu kita ya di tembok paling daftar pakai kalender pendidikan, jadwal pelajaran gitu ya. Coba alangkah baiknya kita tambahi keyakinan kelas hasil diskusi antara guru dan siswa. Ngantuk apa ibu? Ngantuk. Nundutannya, aduh dari mana jam sakit ya, bang sana tibrak nanya main. Oke, pami ya atuh ayeuna urang ieu heula tanya streaking. Oke Bu, pami abdi nyebut hello, maka ku ibu bapak dijawab hai. Hello, hai. Pami hello na 2 kali, ku ibu dijawabna hai 2 kali. Hai juga. Terus kami hello na 3 kali. Pami ku abdi hai jawabna naon? Ulah yang rambut enggak ada. Hello rambut lagi. Salah ya. Hello yang saya bilang gitu. Coba nyebutnya. So, kayak bilang dia bisa deleng terus sebelah. Gitu ya. Sebelah. Gimana sih? Hello. Hai. Mantap jawabannya. Ya, ini nggak nyangka loh Pak Ibu. Ibu bisa menjawab pertanyaan kami sebegitu mudahnya. Hai. Hello. Hai, kenalan. Hai. Hello. Hello. Hai. Hello, hai. Hai, hello. Hello. Nah, ini jawabannya itu. Hello. Hai. Iya. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Tunggu yang waduh, ditunggu.
Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Barusan bercanda saja supaya tidak ngantuk. Nah, kita lanjutkan ke poin yang keempat. Poin yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Ternyata manusia itu punya kebutuhan dasar. Menurut bahasa Sunda mah pangabutuh. Aya teu gaduh pangabutuh di dieu. Aya nyebut aya. Pangabutuh mau ditulis di polio deui mah aya juga tah. Bolak-balik minum ke polio. Aya nu butuh sepin care. Aya nu butuh naon deui? Kasih sayang. Aya nu butuh artos dan sebagainya. Tapi kan kebutuhannya ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier, lalu dina ekonomi. Tapi lalu di dieu ternyata manusia itu ada kebutuhan dasar, kebutuhan pangbulana. Hanya bisa kira-kira ada pendapat Bapak Ibu, pendapat kebutuhan dasar manusia itu apa ya? Oh ya, kata Bu Jeci, pangan. Oke. Yang lain? Itu duit. Oh, sandal. Sandal. Oh, begitu sandal. Tadi itu apa? Sandang pangan. Sandang pangan. Oke. Itu butuh dasarnya. Sandang pangan. Ada itu? Ada lagi nggak? Sementara itu. Oh, sementara itu. Oke. Kita lanjut ya. Kata foto sama ya. Sandur. Tidak ngulang ya. Kebutuhan dasar manusia itu dikelompokkan. Ini dulu ke ada sebuah pernyataan ini. Kita baca dulu. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ketika anak contoh tiba-tiba bolos, tiba-tiba nyirikan babaturan anak, tiba-tiba ukeun artos babaturan anak, ternyata anak tersebut berdasarkan pernyataan ini, ternyata anak tersebut sedang memenuhi kebutuhan dasar dia. Oke, kebutuhan dasar dia, manusia itu apa saja sih? Yang pertama kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu termasuk yang tadi sandang, pangan, apa itu ya? Kebutuhan hidup manusia. Ya pasti semua manusia itu pasti berusaha mempertahankan hidup. Contoh aja ya di betahkeun oge ngaran ya. Buru-buru ditojos tukang gitunya. Gitu lah. Ayo numpak aw, ayo maju, ayo lompat, ayo balik ke gebung. Itunya. Itu kebutuhan hidup. Terus yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia itu ternyata butuh kasih sayang dan rasa diterima. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Terus ini Bu, kasih sayang itu banyak macamnya ya. Bisa dari orang tua, bisa dari teman-teman, bisa dari keluarga, bisa dari saudara, dan bisa dari dalam ini pembahasannya nanti ini akan dibahas oleh Pak Wahyu sama Cereti. Kalau ini mah dalam soalnya kasih sayang dan rasa diterima. Berarti sepakat semuanya ya? Sepakat. Berarti bukan hanya kita, berarti anak-anak juga butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebagai guru kasih sayang sebagai orang tua, kasih sayang sebagai guru, sebagai bapak, sebagai ibu, itu sebagai teman mungkin juga. Yang ketiga itu baiklah hujan ini apa? Cidung.
Bahasa Inggris macam. Yang selanjutnya ada penguasaan. Manusia itu punya kebutuhan dasar menguasai. Contoh, oh ini nih baju saya ya, kenapa dipakai sebelah bu anjir? Iya teh kolor sama abi, kenapa dipakai? Iya teh bumi abi ya, bumi abi ya teh ya, iya kamar abi. Iya bebaturan abi. Kuno di berian. Iya teh pemajikan abi itu mau mana? Mau mana? Terus itu adalah sifat dasar penguasaan. Terus yang keempat kebebasan. Manusia ingin bebas juga, tidak mau ditekan. Tiba-tiba ada seseorang menekan preman umpamanya, nah pasti semuanya nggak suka, ya. Ingin bebas. Yang terakhir kesenangan, ingin senang apa ibu? Ingin senang ke sekolah itu senyum-senyum, temen-temen 7 poe dibawa kan? Tidak tahu. Kamu tuh 7 hari 7 malam gitu. Saya kira batu nanti dibawa kamar tadi, tapi psikologis itunya. Nah, butuh bisa yang namanya kesenangan, itu kebutuhan. Begitu pula siswa kita yang kita ajar, mereka sama punya kebutuhan dasar yang perlu kita pahami. Ya, anak itu namanya makan teh butuh naon sih? Oh ternyata corona tidak menyayangi dia atau kumaha di rumah teh. Kurang kasih sayang atau kurang perhatian, anak merokok teuing umpamana tidak ambil dia sindiran dari abi dia sudah ambulan abi umpamana mah. Ini ada contoh kasus nih. Kasusnya ini ada seseorang guru nih. Kasus ini terjadi beberapa tahun yang lalu di sebuah sekolah, sebut saja namanya Wanto lah Bu. Yang anaknya nggak usah disebutkan, ini saya sebut saja dengan sebuah kata unik. Ya, kita baca sebuah kasus Pak Wanto seorang guru kelas yang sedang bingung, emang sering bingung sih Pak Wanto teh menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya bernama bukan Tommy, unik gitu ya, salah ketik bernama Unet. Beberapa anak telah mengeluhkan Unet yang seringkali meminta bekal makan siang. Jadi di sekolah Wanto itu karena sekolahnya siang, jadi di piwarannya ada makan bekal masing-masing tidak misting gitunya. Nah si Unet ini seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Wanto ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Unet melakukan hal itu? Ayah biasa ngelalar dari kasus seperti itu pasti sering sekali ditemukan. Bapak Ibu, pada di rumah ada berapa di jebrot, apa pada di rumah? Biasanya kan anak dipanggil dulu ya Pak. Pakai mic. Dipanggil dulu. Nah biasanya kan kalau ada anak seperti itu di kelas, biasanya anak yang suka diminta bekal itu kan ngobrol sama kita, guru kelasnya. Nah setelah menyampaikan anak-anak itu biasanya si Unet, yang namanya Unet itu ya, dipanggil dulu mungkin sama guru kelas. Ditanya, pertama mungkin ditanyakan dulu apa kebenarannya. Apakah dia betul membawa sering kali meminta bekal makan siang temannya? Kadang sama dua-duanya dibawa itu, sama yang suka dimintanya sama si Unetnya itu. Nah kalau nggak bisa bohongkan kalau yang kedua mah itu anaknya dibawa yang sama. Nah setelah itu mungkin maksudnya pendapat kita ya. Setelah itu dibagaimanakan? Oh ya, mungkin yang pertama pasti semua menasehati anak itu ya, ditanya alasannya mungkin kenapa. Nah kita juga jangan terlalu menghujat anak itu, kenakalan anak itu langsung kita apa ya? Ponis. Ya kita harus juga mencari latar belakang.
anak itu. Kenapa? Apakah mungkin dia memang tidak punya di rumahnya? Apakah misalnya anak itu punya, misalnya di keluarga yang ada, tapi dia tidak mau membawa bekal, tapi suka memaksa temannya? Mungkin tanya itu dulu. Oke. Harus dilihat dulu latar belakangnya juga sih, banyak ya keluarganya seperti apa. Oke. Oke, terima kasih Ibu Deti, jawabannya sangat bagus sekali. Bukan buat Ibu Deti. Jadi kalau boleh saya ringkas, jadi ya, jawaban dari Ibu Deti itu tadi si anaknya dipanggil, terus kemudian dikasih pendekatan, ditanya betul tidaknya, terus kemudian kalau sudah ada pengakuan betul atau tidak, si anak itu dinasehati. Setelah dinasehati, terus dicari alasan kenapa melakukan hal tersebut. Ya, jawaban yang bagus sekali. Tapi kita akan bahas untuk jawaban Ibu Deti berikutnya. Sementara ada beberapa kemungkinan si Unek melakukan hal tersebut. Satu, kemungkinan yang pertama karena si Unek itu lapar. Jadi setelah mungkin Ibu Deti menanya, "Kunaon sih Nek, anjir teh seperti itu?" Bisa aja alasan Unek itu alasan satu ini karena lapar. Si Unek itu tidak membawa bekal atau jajan atau makanan, sehingga kalau jawaban alasan ini seperti itu si Unek, maka si Unek itu sedang memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Si Unek lapar ya. Batur mah alma manjurah henteu. Men gawe ka batur dipaksa. Jadi itu adalah si Unek itu pemenuhan kebutuhan bertahan hidup. Setelah ketemu alasannya, baru kita menentukan solusinya. Oh, Nek, itunya alasan anjir teh. Nah, saat gitu mah, lalu kita kasih solusi atau nasihat. Solusinya bisa banyak. Bisa ada contoh, kita akhirnya datu ulah gitu deui jadi pasihan ke bapak guru 2.000 atau 5.000 gitu. Terus kami ingin gitu deui. Atau dari solusi bisa solusi nek atau ini mah bisi mama sibuk nek nya lila anu nyuk sangu karena mistingkeun terus ageun. Nah, seperti itu. Itu untuk alasan nek yang pertama. Solusinya bisa banyak, itu tergantung Bapak Ibu. Alasan nek yang kedua, karena dia senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan kejadian itu pada guru dan gurunya memberitahu orang tua, tadi harus Ibu Deti ngawal proses ke orang tuanya umpamanya, sehingga orang tua jadi memperhatikan dia. Lebih kasih si kebutuhan Unek. Si Unek itu ternyata sedang memenuhi kebutuhan akan kasih sayangnya dan rasa diterima oleh orang tua. Jadi si Unek itu diperhatikan kalau jadi ini ulang di sekolahan. Oh, kalau begitu berarti solusinya bisa kita tentukan lagi bahwa si Unek itu kalau kita salah solusi bisa aja tidak ketemu pemecahan masalah si Unek. Solusinya bisa bermacam-macam, bisa kita pendekatan sama orang tua dan sebagainya. Nah, alasan Unek yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka kalau jawaban seperti ini si Unek sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar aspek kekuasaan. Bahwa itu milik Uing, dia kelas Uing, semuanya dulu takut Kak Abdi umpamanya. Itu sedang memenuhi kekuasaan. Setelah tahu seperti itu, kita bisa memberikan nasihat yang tepat. Kita bisa memberikan solusi yang tepat. Bisa lagi alasan si Unek yang keempat. Dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, membawa kue ibu tempe, ibu handal tukang tempe.
Yang peda, weh, dari tukang dagang peda sih mama teh. Nah, setelah tahu seperti itu, bisa kita tentukan, bisa aja diobrol sama teman-teman, bersaling berbagi dan sebagainya. Nah, seperti itu adalah salah satu contoh kasus kita bisa mengetahui kebutuhan dasar dari manusia, kebutuhan dasar dari siswa bermacam-macam gitu ya Bu. Nah, kita lanjutkan. Yang tadi itu sudah 4, berarti sekarang yang kelima. Yang kelima, posisi kontrol guru. Guru di kelas itu bisa sebagai apa saja. Bisa sebagai manajer ya. Terus apa lagi? Sebagai leader, orang tua, pimpinan, teman. Oke. Bagus sekali. Tapi jangan sampai guru itu sebagai musuh ya. Jangan ya. Jangan sampai kalau sebagai musuh. Oke. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama guru sebagai penghukum. Guru menghukum siswa. Tentunya semuanya yang ada di sini pernah, termasuk saya. Menghukum budak itu ada tinggi ngepel deh. Mana tinggal piket wae sesapu, sekelas, kusarangan. Nah, itu penghukum. Yang kedua, guru sebagai membuat merasa bersalah. Anak-anak tiba-tiba mecahkan kaca ya, bolong keprek gitu. Duh, ampun, dia si Udin nakal-nakal teuing, kaca dibebaskeun. Jadi si Udin teh, salah Udin teh euy, cari ku guru. Nah, yang ketiga tadi sudah disebutkan guru sebagai teman. Oh ya, guru terasa jadi babaturan Abi sehingga Pak sama jajan cilok yuk. Pak ulang ke kantin yuk ngopi. Keempat, guru sebagai mantau siswanya. Oh itu siswa itu cuma gagal wae. Oh iya mah nunggutan wae. Oh iya mah ngobrol wae. Mau mana lupa mana ya, memantau. Oh jadi tahu semua posisi siswa. Yang terakhir, guru sebagai manajer. Manajer itu memanage. Yang A itu kurangnya apa dipenuhi, yang B lebihnya apa dikurangi. Bisa tahu posisi murid 1, murid 2, murid 3 dan seterusnya. Nah, posisi ini ada tabel nih. Posisi guru sebagai penghukum, tindakannya mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan, bahkan melakukan tindakan kekerasan seperti contoh nyubit dan sebagainya. Kalau tindakan, kalau sebagai penghukum perkataan, hukum perkataan, kalau kamu nakal, Bapak Ibu akan keluarkan kamu. Nah, itu juga menghukum dengan perkataan. Kalau akibat, murid tidak peduli. Akibatnya dari tindakan dan perkataan barusan, murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya. Udah capek dihukum baik guru, kasihan, sehingga murid tidak peduli. Pola perilaku melanggar yang berulang sebagai bentuk perlawanan, sehingga anak-anak terkadang malah bukannya berhenti, tapi malah mengulang. Oke. Kemudian kalaupun si anak tersebut jadi baik, itu motivasinya adalah karena takut dihukum, bukan karena keluar dari sendirinya, tapi siapa kemarin dicibit ke Pak Guru, jadi ampun ayam erek piket. Nah, motivasinya dari luar bukan dari dalam, karena dia takut dicibit atau dihukum. Oke. Yang kedua, guru sebagai membuat rasa bersalah. Tindakannya contoh mendiamkan, menceramahi, membuat rasa bersalah. Contoh diceramahi. Udin mereka mengukuskan kaca dulu, nakal-nakal kelinci atau tidak kekedin, dia kebabis gede. Nah itu segitu aja udah menceramahi ya, tindakan membuat rasa anak itu bersalah. Si Udin tidak gitu salah. Nah
Perkataannya ini contoh, bapak itu kecewa sama kamu kalau orang tua kamu tahu bagaimana, seharusnya kamu tahu hal ini adalah jelek bagaimana. Nah, akibat dari tindakan budak di omongan tarik itu dicarekan, muridnya jadi merasa bodoh atau nakal dulu, ini bodoh-bodoh di kaca ikat pupus, jadi anaknya salah, jadi cici, mun mental kekuatan jadi nggak ketemu, dan sambil di rumah gitu. Data serbiskan kaca dengan tosan kekuatan, gitunya. Sehingga mereka punya perilaku rasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas dan khawatir salah. Siun yang mau berbalik pada jadi bakat poli ada berapa? Siun karena kaca deui, siun disarankan di guru. Terus motivasi yang timbulnya adalah motivasi ekstrinsik juga karena takut dicarekan. Lanjut, sebagai teman itu tindakannya membuat kemakluman. Contoh perkataannya, lakukan demi bapak, ibu, kamu. Jadi nggak maklum nih, babaturan ya guru. Akibatnya merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya. Nggak ada mah guru, ada mah bagus. Balat kurang balat di jalan besok nyes umpamanya. Kaca pupus ya lah, biasalah. Powerin mah gampang lah. Rasa CS. Terus perilakunya menjadi lemah, tergantung dan cenderung menunggu. Motivasinya sama, ekstrinsik dari luar, tidak dari dalam, tidak melakukan hal tersebut lagi. Sebagai pengawas yang keempat, memantau atau mencatat tindakan guru itu. Perkataannya, kamu sudah tahu kan aturan kelas di sini, bahwa di sini itu tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, murid akibatnya mempertanyakan konsekuensi perbuatannya. Pak, kalau salah berarti kumaha Pak? Oh ya, lanjut berarti karena bisa mulai balik karena hukuman dan sebagainya. Nah, pola perilakunya orientasi pada ganjaran atau hadiah. Ganjaran itu bukan mulu uang ya, bisa aja ganjaran itu bisa pujian, terus rasa dihargai, bisa wah bagus, nah itu juga sudah hadiah. Motivasinya yang timbul adalah sama ekstrim. Terus kemudian ada satu sebagai manajer. Manajer itu bertanya dan membuat kesepakatan, seperti contoh tadi membuat kesepakatan kelas. Nanya ke dia orang di kelasnya kira-kira ekian aturan naon. Terus kaharep di kelas genep ieu teh harapannya kelas genep yang seperti apa? Yang bersihkah? Yang kotorkah? Yang nyamankah? Yang harumkah? Nah, ditanyakan kepada siswa harapan apa di kelas 6 ini. Biasanya yang enak itu di awal dalam pelajaran kita membuat kesepakatan kelas. Nanya heula ka budak, hayang kelas genep kaharep teh jadi kumaha, di kelasna hayang kumaha. Lamun bisnis tentukeun ka hoyongna kumaha, buatlah sebuah kesepakatan. Terus akibatnya apa yang bisa saya lakukan untuk bisa memperbaiki? Jadi akibatnya anak-anak tersebut punya tahu aturan karena mereka lah yang membuat. Pola perilakunya disiplin dalam diri. Raya mah teu kudu dititah ku guru, teu kudu sieun ku guru, raya mah aturan-aturan gitu. Era ku babaturan. Jadi motivasi yang timbul adalah motivasi intrinsik. Dari beberapa peran guru 1, 2, 3, 4, 5 yang motivasi intrinsik itu ada satu yang sebagai manajer. Manajer mah seperti layaknya koordinator, tidak menghukum, tidak membuat rasa bersalah, bukan teman dekat juga, terus bukan pengawas juga. Ini masuknya ke manajer yang mencakup 4 tadi. Ini yang akan timbul adalah motivasi intrinsik. Nah, menurut Bapak Ibu yang paling bagus yang mana? Guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer. Jadi anak tumbuhnya dari Kesadaran diri sendiri. Kesadaran diri sendiri.
Oke, kita lanjutkan agak lembut sedikit. Yang terakhir itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini bisa kita contohkan kepada jawaban Ibu Devi yang tadi. Ya, jadi tadi teh ada anak bersalah, tadi teh kasus nanti si Unednya. Ubenan paksa makanan karena rencana anak. Nah, hal apa yang akan kita lakukan? Nah, di sini ada sebuah metode atau cara untuk menangani kesalahan anak. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, dari ketiga unsur ini, jika kita gabungkan dengan jawaban Ibu Devi tadi, itu sudah termasuk semua. Ada menstabilkan identitasnya ada tadi, validasi tindakan salahnya ada, dan menanyakan keyakinan ada. Coba, menstabilkan identitas itu apa? Menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi ini ketika si Uned dipanggil dan ditanya, dan normalnya seperti itu, itu langsung dicarikan. Jadi dia itu kita dengan kata halus distabilkan dulu identitasnya bahwa dia ada salah, nah itu hal yang manusiawi, hal yang biasa. Tambahan kalimat-kalimatnya, tapi belum sampai diulang-ulang agak rugikan batur umpamanya. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna, semua orang itu pasti ada salahnya. Jadi Uned jangan takut. Yang ketiga, jadi si mental Uned tidak dijatuhkan di sana. Terus kita pasti menyelesaikan masalah ini. Kita pasti menyelesaikan. Oke, Uned salah, tapi kita masalah ini bisa diselesaikan. Terus kemudian bisa lagi contoh, Bapak itu tidak tertarik untuk mencari kesalahan Uned, tapi Bapak itu lebih tertarik menyelesaikan masalah yang dihadapi Uned sekarang. Terus bisa lagi kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri Uned secara terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Pastinya Uned menjawab ya tidak baik gitu. Nah, seperti itu. Itu menstabilkan identitas. Setelah ditanya ilmu seperti itu, identitas Uned tidak jatuh mentalnya. Terus validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan salah itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kebutuhan dasar manusia tadi yang lima kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, sehingga guru atau orang tua bergeser dari pemikiran stimulus mendorong menjadi respon proaktif, menjadi respon aktif dari diri sendiri, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, ini contoh pertanyaannya. Setelah pertanyaannya kita validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan melakukannya. Tadi contoh yang dipanggil Ibu Devi juga sudah ditanya seperti itu. Alasannya kenapa kamu mengambil makanan teman-teman? Belum makan ternyata ya. Terus apa pentingnya bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kamu boleh mempertahankan sikap itu. Ini untuk kasus yang sangat ringan yang bisa ditoleransi. Terus yang terakhir, maukah kamu belajar dengan cara yang lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengambil makanan teman umpamanya? Daripada hayang kasih sayang mana ulah ngambil makanan babaturan umpamanya. Carilah solusi yang lain. Kerjaan si Uned ini validasi tindakan yang salah. Lanjut, yang keempat, menanyakan keyakinan. Setelah si Uned itu mengakui dan menyadari dari dirinya sendiri bahwa dia itu salah, bahwa lalu tanyakan keyakinan. Ned, menurut Uned ini baik atau tidak? Apa
apakah sesuai enggak dengan keyakinan kelas kita, keyakinan kelas yang dibuat? Tentunya student menjawabkan tidak. Ya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi urang teh ada sebuah metode yang dinamakan segitiga restitusi untuk untuk interogasi siswa untuk penanganan kasus terhadap siswa. Nah, Bapak Ibu ya atas genep bahasa daya Manawi ieu mah aya nu ditaroskeun urang sharing pamitian di walau abdi bade di walau pamit kebiasaan abdi milarian heula warna anak-anak sanes gitu di walau. Itu. Milarian sok sanes antara sana dan aya gitu. Ayo tuh Bapak Ibu. Cukup. Oke, cukup. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan mudah-mudahan saya berharap saya bermanfaat bagi Bapak Ibu yang hadir khususnya di sini. Oke, akhir kata saya berdoa semoga Bapak Ibu semuanya sehat selalu. Semoga keberkahan selalu menghampiri kita semua, menghampiri saya, menghampiri Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri acara ini dengan bacaan sebelum pembacaan dengan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir di acara ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya paparkan kepada Bapak Ibu. Saya akhiri bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan ke moderator. Tepuk tangan buat kawan-kawan dengan jelas dan semoga ada manfaatnya buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa menyusun ke CGP tahap 11 atau 12 selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diedit ya. Ya, mau ieu mah teu kapencet